Ya. Halo Sobat Kicamania dimanapun berada, senang berjumpa kembali di channel TFM Murai Batu, channel yang konsisten membahas seputar cara beternak murai batu dan arena lomba. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara penanganan murai batu yang tadinya gacor menjadi macet bunyi. Ya, yang pertama sekali yang perlu kita ketahui adalah penyebab mengapa hal itu bisa terjadi. Jadi sehingga kita bisa tahu penanganan yang benarnya seperti apa. Tidak tahu penyebab, sudah pasti penanganannya pun akan tidak efektif atau bahkan tambah bermasalah ya. Jadi silakan simak dari awal sampai akhir video ini sehingga Sobat Kicamania bisa menyimpulkan dan langsung praktek terhadap perawatan murai batu teman kicamania yang bermasalah macet bunyi atau yang tadinya gacor menjadi membisu. Murai batu yang tadinya gacor menjadi macet atau membisu, yang pertama bisa disebabkan murai batu ini berada dalam proses masa mabung. Biasanya sebulan sebelum mabung itu sudah mulai terlihat gejala-gejala murai batu ini jarang bunyi atau bahkan tidak bunyi sama sekali. Yang kedua, murai batu yang tadinya gacor menjadi pendiam, bisa jadi murai batu ini drop mental. Drop mental ini bisa terjadi karena bertemu dengan murai batu lain yang lebih dominan, yang punya materi lebih banyak, yang suara atau volumenya kencang lebih melebihi daripada murai batu kita. Sehingga murai batu ini merasa drop mental atau tidak mampu mengimbangi. Sehingga kebanyakan murai batu ini lebih banyak diam. Yang ketiga, murai batu ini salah dalam pola rawatan atau bahkan pola pakan. Dalam arti terlalu banyak perubahan pola pakan dan pola rawatan sehingga murai batu ini cenderung lebih banyak diam atau emosi tidak stabil, atau kalau dalam akademisnya murai batu ini mengalami metabolisme yang tidak stabil, di mana metabolisme ini adalah proses mencerna pakan maupun pola rawatan ini merubah energi yang dibutuhkan oleh murai batu ini untuk beraktivitas, khususnya untuk berkicau. Ya, kalau metabolismenya ini prosesnya normal dalam memproses semua makanan dan pola rawatan yang diterima, otomatis dia akan punya emosi atau birahi atau bahkan hal-hal yang dibutuhkan untuk rajin berkicau atau bahkan gacor ya. Jadi ini yang jarang sekali diketahui oleh teman-teman kicauannya. Nah sekarang kalau kita sudah tahu kondisinya seperti ini, atau sebenarnya masih banyak penyebab atau mengapa murai batu ini yang tadinya gacor menjadi diam atau membisu ya. Nah penanganannya adalah tempatkan murai batu ini berada tersendiri. Ya, kalau memang kita punya ruangan khusus yang tidak digunakan, kita bisa gunakan ruangan khusus ini untuk murai batu yang stres atau drop mental ini, sehingga dia tidak terganggu dari lingkungan luar. Nah, setelah kita tempatkan, tetap pemberian pakan kita berikan secukupnya. Dalam arti ekstra puding tetap kita berikan, tapi tidak terlalu banyak. Ya katakanlah ekstra puding ini kita berikan misalkan jangkrik 5, ulat kangkung 2 atau 3. Itu pagi kita berikan, sore dengan jumlah yang sama. Ya. Jadi ini bisa rutin kita lakukan. Ya. Murai batu ini tersendiri, kebutuhan nutrisinya tetap tercukupi dengan normal, tidak berlebihan, karena justru kadang-kadang kesalahan daripada teman-teman kicauania ketika murai batu ini menjadi jarang bunyi atau macet atau tidak gacor, dicor ekstra pudingnya. Sebenarnya itu penanganan yang salah. Kenapa? Karena masalahnya adalah psikologis, bukan daripada kebutuhan pakan. Ya. Jadi kalau psikologisnya bermasalah, ketika kita memberikan ekstra puding yang secara berlebihan, ekstra puding ini tidak akan diproses untuk membantu dia punya metabolisme yang mendorong dia untuk rajin berkicau atau
mendorong dia untuk birahi dan rajin berkicau. Tidak, justru pakannya ini bukan diolah untuk kebutuhan itu, justru pakannya ini diolahnya hanya untuk menambah lemak, yang akhirnya murai batu ini dengan kelebihan ekstra pudingnya justru membuat murai batu ini lebih banyak diam, tidak banyak beraktivitas atau bahkan berkicau. Jadi sekali lagi teman kicau mania, jangan terlalu memberikan ekstra puding yang berlebihan. Ini justru bisa membahayakan kesehatan daripada murai batu ini. Bukannya makin rajin berbunyi, tapi justru akan lebih banyak diam dan akhirnya terlalu berlemak. Dan murai batu yang berlemak ini kita tahu bahwa murai batu ini akan jarang berbunyi. Jadi berikanlah ekstra puding yang secukupnya ya. Nah, untuk memandikan murai batu ini bisa dilakukan 1 kali seminggu, jangan terlalu sering. Membersihkan kandangnya pun jangan terlalu sering. Karena kalau semakin banyak kita beraktivitas dengan murai batu yang drop mental ini, justru murai batu ini merasa tidak nyaman. Jadi tempatkan murai batu ini tersendiri, jangan terlalu banyak berinteraksi, berikan ekstra puding yang secukupnya. Dan bila perlu, gunakan suara-suara gemericik air. Bisa dari MP3 atau tempatkan satu wadah dengan pompa air kecil atau dekat akuarium atau dekat kamar mandi yang airnya dinyalakan pelan-pelan sehingga terdengar gemericik air yang bisa didengar oleh murai batu ini. Sehingga itu menstimulasi atau merangsang dia seolah-olah berada dalam habitat alami. Dan ini cenderungnya murai batu ini akan mengeriwik setelah mendengarkan gemericik air, karena gemericik air ini sebenarnya satu naluri murai batu untuk birahi, ya, mengerayu betina atau bahkan menandai daerah teritorialnya untuk sebagai murai batu jantan yang dominan. Ya. Jadi itu sobat kicau mania, sebenarnya tidak susah, tidak ribet. Sebenarnya penanganannya gampang asal kita mau konsisten lakukan itu dan jangan terlalu banyak dirubah pola pakan dan pola perawatannya. Yakinlah dalam waktu sebulan murai batu ini akan rajin lagi berbunyi. Ya itu ya sobat kicau mania ya, cara menangani murai batu yang drop mental yang tadinya gacor menjadi kebanyakan diam atau membisu. Nah, murai batu yang dari muda hutan menjadi murai batu yang cepat gacor. Nah, khususnya di video yang itu kita akan ulas nanti ya, buat khususnya teman-teman kicau mania pemula, karena tentu kita ingin merawat murai batu ini langsung mendengar suara kicauannya, khususnya ketika dibeli dari muda hutan. Ya, itu saja sobat kicau mania. Terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan terus channel ini berkembang untuk memberikan informasi yang bermanfaat buat sobat kicau mania. Salam kicau mania.